Hi Earth Sign, welcome back to my channel. This is Vanita Tarot speaking. Melalui video kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya ya, yaitu tentang petunjuk perjalananmu di tahun 2025. Dan kali ini untuk para Earth Sign elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Berhubung waktu saya juga, saya lihat situasi mood dan juga energi saya, jadi baru kali ini saya kembali membuat prediksi untuk para Earth Sign ya. Oke Earth Sign, sebelum kita menarik energi dari tarot kalian, kita akan lihat dulu apa pesan pembuka untuk kalian semua ya di 2025. Dari Universe Oracle-nya. Bagi Earth Sign yang baru hadir di channel ini, selamat datang. Terima kasih atas supportnya, like, comment, dan share-nya ya. Entah kalian yang dalam fase awakening maupun tidak, kita akan langsung saja. Saya fokus sebentar untuk menarik energinya. Petunjuk perjalananmu di tahun 2025 untuk para Earth Sign ya. Untuk pembuka kita ambil satu saja. Ya. Untuk para Earth Sign, di sini ada the universe walk fast when I am having fun. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika kamu dalam keadaan damai, dalam keadaan bahagia dan tenang, maka energi semesta ya, energi the universe akan bekerja sangat cepat. Ya. Artinya di sini ya untuk mewujudkan manifestasi kalian khususnya ya, entah kalian ini proses healing ya, atau kalian sedang proses dalam awakening untuk mencapai sebuah kesadaran yang lebih baik lagi ya, atau sedang merilis sesuatu misalnya, atau merintis karir. Artinya di sini ketika kamu selaras dengan universe, ketika kamu dalam situasi yang tenang, damai ya, maka hal apapun dalam kehidupanmu, energi semesta akan bekerja lebih cepat ya. Ini adalah pesan untuk para Earth Sign di 2025. Dan ini lebih ke grounding juga ya. Memang para elemen tanah ini energi groundingnya sangat besar ya. Jadi bagi kalian yang saat ini mungkin dalam keadaan kurang tenang, masih banyak kegalauan, kegelisahan dalam kehidupanmu, kalian perlu healing, kalian perlu tenang ya. Meditasinya ditingkatkan bagi yang sudah tahu bermeditasi ya. Bagi yang belum memahami spiritual ataupun kalian yang masih pada kesadaran di 3, kalian boleh healing juga. Mungkin dengan membahagiakan diri ya, melakukan hal-hal positif yang membuat kalian bahagia, pergi ke tempat-tempat yang bisa membuat pikiran kalian ini fresh ya. Setidaknya energi kalian harus berganti ya, berganti yang lebih fresh. Itu akan membuat vibrasi kamu naik, berubah ke vibrasi yang tinggi ya. Ini adalah kartu pembuka untuk para Earth Sign. Oke, kita akan langsung saja membuka tarotnya. Sama, saya akan mengambil 3 baris kartu yang mana merupakan energi kalian, petunjuk bagi kalian untuk awal tahun, pertengahan, dan juga akhirnya. Di kartu yang pertama, di sini ada The Wheel of Fortune,
ada devil. Oh. Nah, ini kartu Capricorn keluar ya. Devil ini adalah kartunya Capricorn. Dan memang kita sekarang lagi menarik energi kalian ya, para elemen tanah. Ada energi Taurus, ada The Hierophant. Ya. Energi awakening, energi kebangkitannya juga cukup kuat di sini untuk para earth sign. Banyak dari kalian entah sudah sadar atau belum bahwa kalian berada pada fase awakening ya, pada fase kebangkitan spiritual. Kita akan buka lebih ya, the Fool. And then Six of Cups. And then Eight of Cups ya. Kita ambil 3 kartu lagi untuk akhir tahun untuk para earth sign. Ini adalah open reading karena kita sudah tahu temanya ya. The Hermit, the Sun, and then semua akan keluar. Kita shuffle lagi. Ya, Six of Swords. Oke, sama ya. Ini Five Versa, jadi kartu ini bolak-balik sama, kecuali yang reverse terbalik. Oke, saya fokus sebentar. Kita akan baca energinya para earth sign. Para earth sign, petunjuk perjalananmu di 2025. Di awal tahun, di energimu yang sekarang, yang sedang kamu jalani ya, berapa bulan ini di awal tahun, kalian sedang berada pada fase perubahan. Di sini ada the Wheel of Fortune ya. Sepertinya semesta sedang memberimu kesempatan baik untuk merubah segala aspek dalam kehidupanmu. Tapi berhubung di sini ada the Devil ya, sepertinya kamu perlu pembersihan, perlu energi pembersihan ya. Seperti tadi di pesan pembukaan kamu bahwa ketika kamu dalam keadaan damai, situasi yang tenang ya, maka energi the universe akan bekerja lebih cepat ya. Maknanya ada juga di sini, artinya di awal tahun ini kalian para earth sign perlu yang namanya grounding energi ya, pembersihan diri dari energi past life bisa, energi toxic bisa, karena di sini masih ada beberapa secara energi yang saya rasakan toxic ya, energi toxic yang entah kalian pernah berdealing dengan orang toxic yang mendominasi, atau kamu sendiri yang mungkin belum healing karena dalam fase awakeningmu ya, atau kamu dalam situasi lingkungan yang toxic juga. Yang pasti ada energi dalam dirimu yang perlu kamu bersihkan hingga kamu berada pada situasi yang benar-benar nyaman ya. Untuk mengetahui bahwa energi negatif dalam dirimu sudah bersih bagaimana ya, kamu merasa tidak takut dalam menjalani hidup, kamu merasa lebih tenang dalam menghadapi segala permasalahan seberat apapun. Dan juga kalau kalian melakukan grounding meditasi atau healing secara meditasi, otot-otot dalam tubuh kalian itu, seluruh cakra dalam tubuh kalian itu terasa lemas ya, tubuh kalian terasa ringan. Itu artinya kita bebas dari energi negatif dalam diri kita. Jadi PR-nya untuk para earth sign di awal tahun ini perlu pembersihan diri. Tapi sepertinya semesta memiliki tujuan, yaitu semesta ingin kalian mencapai spiritualitas kesadaran yang lebih tinggi lagi. Karena di sini ada the Hierophant ya. Ini bagi kalian yang sedang dalam fase awakening, kalian akan bertransformasi ke kesadaran yang lebih tinggi ya, naik level dalam kesadaran spiritual.
So the Wheel of Fortune ini artinya kartu takdir kamu, yang kartu nasib yang akan merubahmu di awal tahun ini di 2025. Dan ini tergantung kalian bagaimana kalian membawa takdirmu kemana ya. Yang pasti di sini semesta memberimu kesempatan membuka jalan bagi kamu lebar-lebar ya, mana yang akan kamu capai ya. Melalui The Hierophant ini, selain ini energinya Taurus, mungkin kalian berdealing sama-sama dengan elemen tanah, Capricorn, Taurus di sini ada ya. Jika kalian merasa, Kak, saya belum mampu untuk melakukan pembersihan energi dan sebagainya, aku butuh bantuan, kalian boleh mencari seorang master ya, atau praktisi spiritual ya, atau healer, light worker, whatever, yang bisa membantu kalian melakukan pembersihan ya. Grounding energi ini juga bisa, karena di sini terlihat The Hierophant ini kalian butuh yang namanya panduan batin untuk ketenangan jiwa kalian ya. Para Earth Sign sedang butuh panduan batin untuk ketenangan jiwa kalian. Pastinya ini bertujuan untuk membawamu ke kesadaran yang lebih baik lagi ya. Entah kalian dalam fase awakening atau tidak, yang pasti kalian butuh ketenangan batin ya. Nah, kita akan dan energi ini guys, para elemen tanah ini masih akan terbawa di pertengahan tahun. Pertengahan tahun kalian sepertinya akan jauh lebih seimbang secara energi, karena ini ada the Fool ya. The Fool artinya di sini kalian berada pada fase baru, pada kehidupan baru ya. Fase baru atau sebuah awal. Oh sorry, Blacky, no, ibu lagi kerja ini. Atau sebuah awal baru dalam kehidupan kalian ya, untuk para Earth Sign. Jadi energi di awal tahun kamu, energi healing kamu di awal tahun itu masih akan terbawa di pertengahan tahun. Kenapa? Karena di sini masih ada Eight of Cups ya. Ini berbicara tentang bagaimana kamu bisa melepaskan dan meninggalkan fase lamamu, hal-hal lamamu ya. Bahwa kamu harus bisa ya lebih stabil lagi secara energi juga. Karena apa? Di sini juga ada Six of Cups ya. Dikatakan di sini untuk melalui fase barumu ya, untuk menjalani fase baru dalam kehidupanmu, sebuah awal dalam kehidupanmu ya. Ini merupakan 0 ya, angel number kamu juga 0, artinya penciptaan awal. Ini adalah bagian dari bimbingan semesta ya. Kemudian di sini ada Six of Cups ya. Entah kenapa sepertinya kalian para Earth Sign ini di pertengahan tahun akan terkoneksi kembali dengan energi lama ya. Ini bisa mungkin mantan atau teman waktu kecil ya, bisa tentang pekerjaan lama, atau kamu mungkin secara pikiran ya, secara energi kamu akan terbawa kembali ke past life-mu, ke hal lama. Ini bisa juga secara energi, jika tidak secara fisik. Yang pasti ini merupakan sebuah koneksi yang pernah terjalin, yang pernah terjadi dalam kehidupanmu, dan itu merupakan momen yang cukup sweet, cukup indah bagi kamu ya. Entah dalam hal apapun itu ya, entah dengan cara apapun ini, yang dikatakan melalui Six of Cup ini bahwa kalian akan terkoneksi kembali dengan energi lama ya. Artinya makanya kenapa ada Eight of Cup di sini, para elemen tanah. Ini berbicara tentang bagaimana kamu bisa benar-benar lepas dari past life-mu, dari energi lamamu, dari situasi lamamu ya. Jadi grounding tadi di sini itu energimu masih akan terbawa hingga pertengahan tahun. Kamu belum sepenuhnya healing, kamu masih perlu pembersihan lagi ya. Dan di pertengahan tahun ini sepertinya kamu akan jauh lebih tegas meninggalkan hal-hal lamamu. Kamu akan memilih jalan mana yang akan kamu tempuh, karena kamu mau tidak mau kalian akan dihadapkan pada fase baru, sebuah awal kehidupan kamu ya. Atau mungkin karena di sini ada Six of Cup,
tidak harus ini seorang mantan yang hadir kembali, tidak ya. Mungkin secara energi kalian akan bernostalgia kembali ke hal-hal yang pernah terjadi dalam kehidupanmu ya. Dan ini tergantung kalian ya. Yang pasti kalau melalui pesannya di sini, kalian harus bisa lepas, kalian harus bisa meninggalkan energi lama yang menurut kalian itu membuat kalian itu memiliki mental block ya, self blocking, yang akan mengganggu, memperlambat manifestasi kamu ya dalam kehidupanmu khususnya, termasuk memaafkan diri sendiri ataupun memaafkan seseorang ya. Perbaiki koneksi kamu. Jika memang ada hal di past life, di halaman, entah itu keluarga ya, saudara atau mantan atau siapapun teman yang pernah memiliki masalah yang masih mengganjal, sebaiknya lepaskan ya, karena itu akan sangat mengganggumu untuk kelancaran manifestasimu ya. Untuk dan satu hal lagi mungkin sedikit saya tambahkan, cobalah untuk menghindari koneksi-koneksi toksik ya. Atau mungkin biasanya kalau elemen tanah, tidak biasanya ya, tergantung orangnya, maaf. Elemen tanah bagi kalian yang masih suka terkoneksi dengan supranatural, hal-hal magic ya, kepercayaan atau klinik kuno gitu ya. Di sini energinya melalui The Devil ini ada. Cobalah untuk kalian lebih dengarkan kata hati ya. Kalian mau memilih jalan yang mana? Kalian mau ke spiritual atau ke supranatural? The Wheel of Fortune ini adalah kartu takdir atau kartu nasib yang akan berbicara ya. Boleh juga ini sebuah pembayaran atau penyelesaian karma yang belum terselesaikan. Jadi dengarkan kata hatimu, tentukan. Karena di sini ada The Hierophant. The Hierophant ini bisa jadi adalah kamu sendiri di masa selanjutnya ya. Bagian dari rencana semesta yang mana semesta ingin kamu menjadi The Hierophant ini, menjadi seorang praktisi spiritual yang memiliki kesadaran yang bisa membimbing ya. Bisa jadi kamu adalah the next light worker, the next healer ya. Jadi kalau kamu ingin tertuntun menuju ke next healer ini, kamu harus meninggalkan hal-hal yang berbau klinik, yang berbau saya tidak bermaksud tidak baik ke supranatural, tapi ini energinya hal-hal klinik yang mana masih pada kepercayaan kuno ya. Mungkin kalian masih punya kepercayaan kuno, melakukan sesajen, atau mungkin kalian itu terkoneksi dengan para roh yang itu membuat pikiran konsentrasi kalian terpengaruh ya. Ini maksud saya. Dan untuk akhir tahun, nah untuk akhir tahun kalian akan mengalami peningkatan. Saya rasa energi kalian akan jauh lebih positif dibanding sebelumnya ya. Untuk para elemen tanah, karena di sini ada The Hermit ya, seorang pertapa yang mengisolasikan diri untuk mencari pencerahan ilahi. Pada akhirnya kalau menurut saya ya, pada akhirnya menurut saya kalian akan mengambil jalan yang lebih ke spiritual. Kalian akan menjadi jiwa-jiwa yang lebih sering meditasi, lebih sering menyendiri ya, lebih fokus pada tujuan hidup kalian sekarang, lebih banyak mencari pencerahan, atau mungkin kalian menyimak prediksi pencerahan spiritual melalui tarot seperti ini, atau kalian mencari orang-orang yang sevibrasi ya. Kalian akan dipertemukan dengan orang-orang yang sevibrasi, atau pada akhirnya kalian akan menyadari bahwa apa yang kalian lakukan sebelumnya itu memang tidak selaras lagi dengan tujuan misi jiwamu ya, yang mana kalian harus menjadi jiwa yang lebih spiritual ya. Jadi di akhir tahun entah kenapa para elemen tanah akan lebih tercerahkan, lebih tersadarkan ya. The Sun akan ada kejelasan ya, akan ada jawaban, akan ada pintu yang akan terbuka
kalian ini arahnya mau kemana, ya. Dan pada akhirnya di sini ada Six of Swords. Entah kenapa kalian akan meninggalkan situasi lamamu, kalian akan mencari jawaban atas hidupmu, atas dirimu. Mungkin kalian mempertanyakan banyak hal dalam kehidupanmu, siapa dirimu dan sebagainya. Yang pasti kalian akan meninggalkan situasi lamamu, permasalahanmu, ya, untuk mencari penyembuhan diri bisa, untuk mencari jawaban tentang dirimu, siapa sebenarnya dirimu, juga bisa jadi untuk mencari karena kamu merasa secara intuisi kamu sudah tertuntun, terbimbing bahwa kamu yakin di depan ada perubahan, ada jalan yang lebih baik untuk kamu, ada cahaya yang sedang menantimu, ya. Bisa jadi cahaya itu your higher self. Jadi ini merupakan proses bertemunya kamu dengan jiwamu itu sendiri, dengan your higher self, ya. Atau kalau Jawa sedulur papat limo pancernya di akhir tahun. Jadi di sepanjang tahun 2025 menurut saya kalian akan lebih fokus pada pembersihan diri, ya, grounding energi, mencari jati diri, ya, lebih ke mencari jawaban atas kehidupan kamu. Untuk para earth sign, energi grounding, energi healingnya sangat besar di sini, ya. Dan menurut saya memang pada akhirnya kalian akan menempuh jalan yang lebih spiritual, ya, the hermit, the hierophant, ya. Dan juga the fool, kalian akan mau nggak mau akan berada pada sebuah awal babak baru kehidupan kalian. Ini energi yang saya lihat di sepanjang tahun, ya, untuk para earth sign. Kita akan ambil beberapa kartu dari Universe Oracle-nya lagi. Apa pesan untuk kalian? Ikuti petunjuk, dengarkan intuisi, jalani prosesnya, ya. Dalam perjalanan spiritual ada hal yang tidak bisa di skip, yaitu proses. Mau tidak mau, entah itu pahit atau manis, entah itu sulit, ya, atau mudah, kita harus menjalani yang namanya proses, ya, para earth sign. Sama saya sampai sekarang masih dalam fase awakening juga, ya. Saya juga menjalani proses. Jadi prosesnya memang tidak mudah. Kamu akan dihadapkan pada koneksi lamamu juga, ya, energi lamamu, yang mana itu bagian dari energi yang akan mengantarkanmu ke sebuah kesadaran yang lebih tinggi lagi, ya. Untuk para earth sign, energinya yang kuat banget terlihat di sini mengenai perjalanan kalian untuk proses penemuan jati diri, ya, ini, ya. Tapi sepertinya kalian juga akan bertemu dengan sosok spiritual yang sejiwa, yang akan menuntun kalian, ya, ke pencerahan yang lebih baik lagi, ya. What is this? Believe in the impossible. Ini ada blue moon, ya. Blue moon ini kesempatan yang datang tidak selalu, artinya satu waktu sekali, bisa 1 tahun sekali, ya. Artinya ini kesempatan emas, ya, hampir sama dengan the wheel of fortune tadi. Pesannya di sini agar kalian lebih percaya pada keajaiban, ya, percaya kepada hal-hal yang di luar diri kita, ya, pada semesta, ya. Percaya pada hal yang tidak mungkin atau keajaiban, ya, hanya semesta yang punya keajaiban untuk hidup kita. Kalau kalian sudah selaras dengan energi the universe seperti pesan di pembuka awal tadi, maka kalian akan percaya pada keajaiban, ya. Pesannya yang selanjutnya lagi-lagi tadi blue moon, sekarang ada full moon, ya. Pesan kamu ini lebih ke energinya ke healing semua, ya, earth sign, ya. Ada blue moon, sekarang full moon, ya. Serahkan semua kepada semesta, ya, divine, surrender to the divine itu menyerah kepada ilahi, ya, berpasrah diri. Serahkan semua kepada semesta tentang segala ketentuan takdir kehidupanmu. Segala sesuatunya sudah diatur, ya.
blueprint dalam kehidupanmu, metrik destiny dalam kehidupanmu itu sudah ditentukan bagi yang percaya, ya. Jadi tidak ada yang tergantikan, tidak ada yang salah, ya. Mau kita melawan bagaimanapun, ya, sekuat apapun, kalau memang takdir yang sudah ditentukan oleh semesta seperti ini, ya kita akan menjalani, kita akan menerima seperti itu, ya. Selain percaya pada keajaiban, serahkan, berpasrah kepada semesta, ya. Serahkan semuanya kepada semesta. Satu kartu lagi untuk para earth sign, elemen tanah. Wow, lagi-lagi ada pesan, what do you need to release? Ya, earth sign, kenapa ya? Kalian memang sepertinya secara energi kalian sedang dihadapkan pada situasi yang membuat kalian ini complicated banget, ya, dilema banget. Semesta ingin kamu bertanya kepada intuisimu. Tanyalah kata hatimu, tanyalah dirimu sendiri. Apa yang perlu kamu lepaskan? Ya. Dari tadi ini banyak sebenarnya hampir sama. Eight of Cups tentang bagaimana kamu melepaskan hal lama, kamu meninggalkan energi lamamu, ya, untuk menjalani babak baru dalam kehidupanmu, ya. Tentang bagaimana kamu akan kembali meninggalkan dan mengambil keputusan, ya, untuk mencari jalan atau jawaban yang lebih baik. Dan di akhir tahun akan terjawab semuanya, ya, untuk para earth sign. Tapi semesta ingin kamu melepas apa yang perlu kamu lepaskan, ya. Jika ada pertanyaan seperti ini, artinya adalah dalam kehidupanmu yang belum kamu lepas. Kalian masih banyak menyimpan, ya, entah menyimpan energi lama, menyimpan dendam, menyimpan kecewa, sakit hati, ya. Kalian menghindari permasalahan, misalnya permasalahan keluarga atau bagaimana, ya. Dan itu kalian simpan, kalian keep dalam hati kalian, sehingga itu membuat blok dalam energi, ya, blockage. Ya, blockage itu blok dalam dirimu yang akan menghambat manifestasi atau perkembangan spiritual dan sebagainya. Ya, dan ini harus kalian lepaskan. Artinya kalian butuh yang namanya penyembuhan total, ya, secara inner child. Dicari dulu inner child-nya, sebabnya apa, akarnya apa. Baru kalian akan tahu. Kalau kalian sudah menemukan inner child kamu, ya, kamu tahu apa yang harus kamu lepaskan, penyebabnya apa, ya. Nah, kamu pelan-pelan akan bisa sembuh, akan bisa self-healing, kamu akan bisa memaafkan dirimu sendiri, ya. Jadi permasalahan itu bukan untuk dihindari, tapi untuk diselesaikan dan dihadapi, pahit ataupun buruk. Ya, itu yang sedang saya lakukan juga, guys. Ya, kamu tidak sendiri, elemen tanah. Kalian tidak sendiri, earth sign. Ya. Di sini sama, sekalipun saya masih dihadapkan pada situasi-situasi yang sulit, yang mana membuat saya tidak bisa memilih selain menjalani. Inilah takdir the universe, ya. Kita hanya wayang yang menjalankan rencana-rencananya, tapi kita tidak bisa melalui energi yang lebih tinggi dari kita, ya, yaitu semesta. Ya. Untuk para elemen tanah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk petunjuk perjalananmu di 2025. Sekiranya jika menurut kalian ini energi sangat dekat dan resonate sama kamu, kamu ingin dibacakan lebih detail lagi secara privacy, kalian boleh personal reading, ya. Bagi yang terpanggil, ada kontak WhatsApp saya di deskripsi box. Kalian boleh langsung WhatsApp saya saja, ya, karena kali ini saya tidak menggunakan admin. Kalian akan langsung terkoneksi dengan saya, ya. Bagi yang mungkin tidak resonate sama sekali, just take it easy, artinya ini bukan energimu, karena memang secara energi ini akan jauh lebih resonate bagi yang sudah memahami akan energi, cara kerja energi, juga bagaimana tarot, prediksi tarot ini bekerja, ya. Karena percaya tidak percaya, kita ini hidup berdasarkan energi, ya. Dan tapi bukan berarti tarot ini tidak bisa membantu kita healing, guys, ya. Tarot bisa membantu kita healing. Saya tercerahkan healing juga melalui tarot,
ya. Jadi di sini makanya saya percaya juga akhirnya saya menjadi bagian dari misi jiwa ya, bagian dari salah satu tarot readers ya. Ini alasan awalnya kenapa saya menjadi tarot reader juga. Semua mengalir dengan sendirinya seperti itu ya. Oke, terima kasih atas supportnya. Bagi Anda yang tetap stay di channel ini, bagi yang baru juga terima kasih. Dilancarkan segala urusannya di 2025. Salam rahayu dari saya.